Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajjatum bi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ahadukum thalatha fis safar falyu'ammir ahadakum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih meringankan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan hari ini dijadikan amalan salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan nilai keberkahan dalam kehidupan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah kita sebagai bangsa dan negara yang begitu besar, 270 juta kurang lebih penduduk Indonesia, yang insya Allah beberapa pekan ke depan akan merayakan satu bagian daripada nilai dan aturan berbangsa dan bernegara, yaitu memilih pemimpin. Baik itu adalah legislatif ataupun DPD ataupun mungkin pemimpin negara, yaitu presiden. Buat kita sebagai umat Islam, hal yang demikian merupakan sesuatu yang lumrah dan bagian daripada ajaran Islam. Maka ketika ada ustadz kiai menyampaikan tentang kepemimpinan Islam, tentang menyampaikan kriteria seorang pemimpin, itu bukan dipolitisasi, seolah-olah agama itu ikut-ikutan di dalam berbangsa dan bernegara, ya, atau politik identitas. Tidak seperti itu. Islam dan umat Islam dan juga ustaz kiai ketika menyampaikan kepemimpinan itu bukan politik identitas, tapi bagian daripada ajaran Islam. Memilih pemimpin dalam Al-Quran diperintahkan dalam Al-Quran. Sampai dalam hadis dan Al-Quran kriteria seperti apa pemimpin-pemimpin yang wajib dipilih di dalam Islam. Jadi hadirin sekalian, alangkah naifnya kalau seorang muslim kemudian di masjid tidak boleh berbicara politik. Di masjid tidak boleh menyampaikan tentang kepemimpinan. Justru kita ketika menyampaikan tentang kepemimpinan sedang melaksanakan bagian daripada perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, idza kuntum alaikum thalatha bis safar
falyu'ammir ahadahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, apabila kalian keluar dari rumah bertiga untuk safar, 3 orang untuk bepergian, falyu'ammir ahadahu, maka angkatlah pemimpin satu di antara kalian. Bayangkan Pak, 3 orang saja ketika kita keluar daerah, ketika kita mau jalan kemana saja yang jauh, harus mengangkat pemimpin. 3 orang saja wajib mengangkat pemimpin. Falyu'ammir ahadahu. Apalagi negara kita 270 juta. Ya, artinya apa? Dalam Islam ketika memilih pemimpin jelas perintahnya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, mutlak wajib taat kepada Allah dan Rasul, wajibnya mutlak, tidak boleh ada penolakan. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ketika kita berbicara pemimpin, bukan hanya pemimpin negara saja. Dari mulai presiden, gubernur, lurah, wali kota, bupati, lurah, camat, sampai kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai pemimpin masyarakat RT dan RW, itu pun punya kewajiban taat kepada Allah dan Rasul. Maka kenapa ketika Allah menyebutkan wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, wajib kalian taati pemimpin tersebut jika pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul. Boleh kita tidak taat kepada pemimpin? Boleh. Di dalam Al-Quran kan jelas, ketika pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, bahkan dia memerintahkan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, atau dianya berbuat curang, bohong dan sebagainya, wala tuti'ahu, jangan kalian taati pemimpin yang demikian itu. Maka ketika ada perbedaan di antara kalian, di antara kita tentang bagaimana cara memilih, kriterianya seperti apa, Allah selanjutnya ayatnya mengatakan, fa in tanajahtum bi syai'in farduhu ilallahi war rasul. Islam mengajarkan seperti itu. Fa in tanajatum bi syai'in, jika di antara kalian berbeda pendapat tentang sesuatu yaitu kepemimpinan, farduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kembalikan kepada Islam. Sumber Islam cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau umat Islam itu bersih tegang karena pilihannya, padahal yang dipilih itu bisa saja mengecewakan diri kita, nauzubillah min dzalik. Yuk, mari kita buka Al-Quran. Yuk, mari kita buka hadis. Seperti apa pemimpin kriteria dalam Islam? Maka hadirin sekalian, tentang kriteria pemimpin dalam Islam bukan sesuatu yang baru. Tentang bagaimana cara kita memilih pemimpin bukan sesuatu yang baru. Dalam Islam sudah disampaikan 14 abad tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Syekh Mawardi di dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, tentang bagaimana kita berbangsa dan bernegara menurut nilai-nilai Islam, bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib. 3 orang saja memilih pemimpin, apalagi ratusan juta bangsa kita wajib memilih pemimpin. Saya berbicara di sini sebagai khatib. Saya bukan seorang
bagian daripada pendukung satu paslon pemimpin, calon pemimpin, bukan. Betapa kecil dan naifnya kalau sekarang saya bisa kampanye di tempat ini dan tidak boleh kampanye di tempat-tempat peribadatan. Tapi kalau menyampaikan kriteria wajib memilih pemimpin yang demikian, itu ajaran Islam. Saya bukan pendukung bagian dari paslon yang 3, tetapi kita di sini semuanya akan memilih yang bagaimana pemimpin yang betul digambarkan dalam Al-Quran. Memilih yang benar, istihadnya benar, maslahat 5 tahun yang akan datang. Memilih yang salah, istihadnya salah, buat kita akan penderitaan 5 tahun yang akan datang. Maka kalau sudah tahu kriteria pemimpin seperti apa, insya Allah berjihadnya Bapak di ruangan kecil menyoblos orang yang kita ada kriterianya, itu menjadikan kemaslahatan buat kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Di antara kalian ini maksudnya adalah orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasul, kemudian memenuhi syarat kriteria pemimpin dalam Islam. Apa pemimpin kriteria dalam Islam itu? Yang Allah sudah tambatkan kepada manusia-manusia pilihan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan, nabi itu Allah turunkan ke muka bumi, diutus kepada manusia kurang lebih 120.000 nabi yang Allah telah utus ke muka bumi. Tapi Allah kisahkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Sedangkan Rasul 303 Rasul yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, Rasul ada 5. Di antara para nabi dan Rasul, Allah sudah tanamkan sebagai pemimpin 4 kriteria yang dimiliki oleh para pemimpin. Maka Bapak Ibu sekalian, apa kriteria itu? Yang pertama, nabi dan setiap nabi memiliki kriteria itu karena nabi adalah para pemimpin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul, dia sebagai imam dalam sholat, dia sebagai pemimpin leader di masyarakat, dia sudah menjadi bagian daripada 4 sifat yang Allah tanamkan dalam diri Rasul. Yang pertama, karakter yang pertama dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki 1, sidik, kejujuran. 2, amanah, kepercayaan. 3, dia patona, cerdas, menguasai ilmunya. Dan yang keempat, tabligh, terbuka, pintar menyampaikan gagasan dan apa yang disampaikan logis dan idealis. Bapak Ibu sekalian, ini bukan kata saya, ini bukan pernyataan saya, ini bukan pernyataan ulama, ini pernyataan Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Seorang pemimpin, kriteria pertama sidik, yaitu jujur, selalu benar di dalam berkata, selalu benar dalam bertindak, antara ucapan dengan perbuatan sesuai. Maka itulah yang disebut siddiq, orang yang jujur dan benar. Dan Allah perintahkan kepada kita harus memilih orang yang jujur dan benar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wa kunu,
ma'as shadiqin, dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Bersahabat dengan orang yang jujur, berteman dengan orang yang jujur, berbisnis dengan orang yang jujur, berkawan di kantor dengan orang yang jujur, bapak hidup suami istri dengan yang jujur, keberkahan akan dimudahkan oleh Allah. Termasuk memilih pemimpin pun yang jujur, bukan keberkahan lagi. Badatun thayyibatun walaupun kufur. Kalau pemimpin sudah punya karakter jujur, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan akan tercipta. Kenapa? Sebab kejujuran merupakan lambang kesuksesan. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan. Luar biasa Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalau kita seorang muslim, percaya kepada Allah, salat 5 waktu, akidah kepada Allah dan Rasulnya, ma'as shadiqin, kita harus memilih orang-orang yang jujur. Saya tidak mengatakan orangnya, itu kriteria dalam Islam. Makanya hadis Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, faina sidqa yahdi ilal birri, fainal birra yahdi ilal jannah. Bergaulah, memilihlah orang yang jujur. Fainna sidqa yahdi ilal birri, karena orang-orang yang jujur akan membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan. Fainal birra yahdi ilal jannah. Orang yang jujur, sejahtera dan berkah, dia akhirat akan mendapatkan surga. Tapi apa sebaliknya sidik, kadzib, pendusta, bohong. Alaikum bisidqi, alaikumul kadiba, hati-hati oleh kalian dusta. Fainal kadiba yahdilal fujur. Bohong itu membawa orang kepada kehinaan, kenistaan, kerakusan, dan juga kemiskinan. Fainal fujuro yahdi ilan nar. Kerakusan, kebohongan, kenistaan, kehinaan, kelak dia akan menjadi penghuni neraka yang hina. Nauzubillah min dzalik. Ini amanat Nabi 14 abad tahun yang lalu. Kriteria pertama jujur, sidik benar. Yang kedua amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Maka kalau sidik sebaliknya kizib. Kalau amanah sebaliknya khianat. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada pemimpin berkhianat, diucapkan sekarang ketika dipilih luar biasa, kemudian setelah dia jadi membohongi dan dia khianat, apa kata Nabi? Al-khana alaikum takhsuka. Pengkhianat akan menjadikan kerusakan terhadap diri dan bangsa. Nauzubillah min dzalik. Amanah itu merupakan sifat yang harus menjadi bagian daripada seorang pribadi mukmin. Sidik tertanam dalam dada kita sebagai muslim, amanah tertanam dalam diri kita sebagai muslim. Dimanapun sidik dan amanah tertancap dalam diri kita sebagai muslim, dimanapun kita berada, selalu Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan. Kalau ngaku muslim bicara bohong, janji diingkari, tidak amanah, namanya muslim. Salat melakukan, apa artinya salat? Dia akan mendapatkan kehinaan dimanapun dia berada. Subhanallah wa iman sekalian. Indikator amanah itu apa dalam yang bisa kelihatan dari seseorang? Di antara indikator amanah itu ada dua. Pertama, bagaimana hamba itu beribadah kepada Allah. Sebab amanah seorang hamba, dia sebagai hamba wajib beribadah kepada Allah. Lihat ibadahnya, lihat sholatnya, lihat dalam kehidupannya, akhlaknya seperti apa, beretika atau tidak. Masya Allah. Ketika amanah itu dipegang sebagai seorang individu muslim, seorang hamba, maka bisa dilihat dari beribadahnya kepada Allah. Ngaku muslim, sholat subuh saja susah, nggak amanah itu orang.
Karena Allah mengamanahkan kepada kita, kita diciptakan oleh Allah, tugasnya cuma satu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah. Amanah Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kita hidup di dunia tidak beribadah, berkhianat kepada Allah. Maka di antara indikator seorang muslim itu amanah, seorang pemimpin amanah, lihat dari ibadahnya kepada Allah seperti apa. Benar atau tidak? Jangan ketika ibadah disorot TV, jangan ketika ibadah dimanipulasi dan sebagainya. Apa artinya ibadah seperti ini? Ikhwati iman sekalian, betapa transparan dalam Islam itu kalau kita melihat sesuatu nilai kehidupan kita. Betapa transparan kalau kita punya kacamata agama, melihat orang bisa telanjang bulat dalam kehidupannya, benar dan salahnya, karena kita punya kacamata agama. Maka luar biasa. Kalau tidak dusta, kalau tidak bohong, maka berat untuk berkata yang sejujurnya. Maka indikator yang kedua, kalau dia banyak dusta, dia banyak amanah, banyak khianat kepada rakyatnya, bagaimana bisa membimbing? Dia juga khianat kepada Allah. Allah aja dikhianati, Allah aja dia dibuli, bohongin, apalagi manusia dan rakyat. Coba bisa bayangkan dari sisi amanah, sungguh Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat amanah. Mendekati karakter Nabi Muhammad, itulah yang disebut kriteria yang kedua. Yang ketiga, apa ketiga? Patona, cerdas. Cerdas itu bukan di kepala, cerdas itu ada di hati. Orang pinter, orang pandai ada di kepala, tapi orang cerdas adanya di hati. Kenapa? Nabi Muhammad itu dalam hadis, dalam Al-Quran, Nabiul Ummi. Nabi Muhammad itu nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya apa? Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi dia punya patonah, amanah dalam hatinya. Dimanapun dia berada, selalu mendahulukan dari hati. Lihat cara orang berbicara dengan hati. Apa yang dibicarakan keluar dari hati, antara hati dengan mulut, serasi. Itulah yang disebut patona. Banyak orang yang berbicara bukan dari hati, dari konsep katanya. Konsep itu adanya dari hati ke akal, baru dibicarakan. Bukan di dalam kata-kata, bukan di dalam tulisan. Maka nauzubillah, apa yang ditulis, apa yang ada dikatakan itu berbeda. Mana patonahnya? Kenapa? Dalam jangka waktu 23 tahun, Jazirah Arabia yang rusak disebut dalam Al-Quran jahiliyah, Arab jahiliyah, Arab bodoh, Arab betul-betul keterbelakangan. Persia dan Romawi maju, di Arab belum ada apa-apanya. Ternyata 23 tahun Rasulullah bisa membalikkan 180 derajat masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat madani, masyarakat kota, masyarakat yang betul-betul teratur, rapi, sejahtera. Itulah yang disebut dengan civil society. Apa yang dimiliki Nabi? Patona, kecerdasan ketika dia menghadapi rakyatnya. Ketika dia berbicara proporsional, ketika dia berbicara menyentuh hati kepada rakyatnya, ketika dia berbicara tidak menyinggung apalagi emosi. Bagaimana rakyat dimarahin? Sakit hati. Bagaimana rakyat dibohongin? Sakit hati. Ketika berbicara patona, luar biasa. Apa yang diucapkan, kata-katanya menjadi sejuk, kata-katanya menjadi nasihat, kata-katanya menjadi pegangan. Dia terpilih, dibuktikan dengan perbuatan. Itu orang yang patona. Yang keempat, tabligh. Apa tabligh itu? Transparan ketika dia menyampaikan. Bayangin Pak, kenapa yang ketiga itu patona, yang keempatnya tabligh? Karena dia punya hati yang bersih, punya kecerdasan hati, kemudian dia berbicara tersusun rapi. Dia ketika berbicara komprehensif,
Dia ketika berbicara teratur dari A sampai Z, dari hulu sampai akhir. Dia berbicara tidak menyinggung, dia berbicara menjelaskan, dia berbicara dengan kecerdasan yang ada. Karena apa? Antara hati dengan akal menyatu, maka diterima oleh rakyat pun dengan hati. Silakan Pak. Bapak berbicara sama anak kita pakai hati, anak itu taat patuh tunduk kepada kita. Tapi kalau Bapak berbicara kepada anak antara hati dengan kata-kata beda alias bohong, jangan Bapak harapkan anak itu jujur kepada kita. Ya, kalau Bapak berbicara benar kepada istri, kalau Bapak berbicara apa adanya dengan kecerdasan kepada istri, cara berbicaranya sopan, cara berbicaranya memilih kata-kata yang baik, istri semakin sayang sama kita. Tapi kalau Bapak berbicara memilih kata yang kotor, yang kasar, marah, jangan diharap istri sayang kepada kita. Ikhwati mas sekalian, ternyata Nabi Muhammad SAW al-balagh, bagaimana beliau komunikasinya sangat luar biasa. Maka seorang pemimpin, di antara salah satu daripada kriteria seorang pemimpin, pandai berbicara, pandai berkata-kata. Ketika dia berkata-katanya substansial, diterima oleh rakyat. Subhanallah. Negeri tetangga saja ada yang mengatakan di antara paslon yang ada, dia ketika berbicara kata-katanya menjadi nasihat buat kita semua. Karena apa? Yang dibicarakan kebenaran, yang dibicarakan dari hati, sehingga diterima dengan hati lagi. Itulah kriteria pemimpin di dalam Islam. Kalau pemimpin itu tidak pandai berbicara, bahkan dia menipu, bahkan dia berbohong, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya disampaikan sama Allah, nauzubillahi min dzalik. Pak, hadisnya dari Sahih Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, ma min 'abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Ma min 'abdin, siapa saja di antara kalian yang dipilih menjadi pemimpin, yamutu, dia mati, yauma yamutu, dia pada hari kematiannya itu ghassun li ra'iyatihi, sedang menipu kepada rakyatnya, sedang berbuat curang kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan baginya pintu surga. Berat resiko seorang pemimpin, tapi mulia di sisi yang lain. Mau menjadi pemimpin yang adil, mau pemimpin yang bagus, yang sidik, amanah, tabligh, patonah, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi hati-hati, kalau menjadi pemimpin yang gizi, pengkhianat, kemudian dia balag. Apa balag itu? Dia memelihara kebodohannya. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah dalam hadis, siapkan mereka tempatnya di dalam api neraka. Betul. Semua orang berambisi seperti itu. Betul, orang ingin mendapatkan kepemimpinan. Kata Nabi, ketika manusia itu memimpin, ketika manusia itu berambisi menjadi pemimpin, itu fitrah. Mau jadi caleg fitrah, mau jadi RT RW fitrah. Dia ingin kan? Tapi kata Nabi, hati-hati. Kenapa? Panikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Innakum satahrisuna 'alal imarat, satakunan nadamatal yaumal qiyamah, panikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Semua manusia berambisi ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi caleg. Hati-hati kata Nabi itu. Apa hati-hatinya? Sesungguhnya pemimpin ketika mendapatkan jabatan, panikmatil murdi'ah, nikmatnya seperti ibu sedang menyusui bayinya. Lihat, ibu sedang menyusui bayinya, nangis, digendong, disusukan, digendong, didendangkan, dinyanyikan, didekap, dan dipeluk sama orang tuanya. Pemimpin ketika dia menjabat jadi pemimpin luar biasa. Kesana kemari diantar turun pakai karpet merah, mau makan disiapkan, kemana aja dikawal, kemana aja gratis, kemana-mana fasilitas luar biasa. Pemimpin ketika dia memimpin fasilitasnya luar biasa, seperti ibu yang sedang menyusukan bayinya.
Tapi kalau sudah lepas kepemimpinan itu yang dia pegang, apa kata Nabi? Banikmatir murdiah. Sakitnya seperti ibu yang menyapih kepada anak dilepaskan dari susuannya. Lihat anak sudah 2 tahun disapih, disimpan, tengah malam dia harus nangis sama ibunya, biarin orang mau disapih. Itu anak kejer semalaman nangis, kemudian dia sakit meriang sampai dia sakit-sakitan, kata ibunya biarin mau disapih. Lihat pemimpin yang tidak amanah, ketika dia memimpin tidak amanah, lepas dari kepemimpinannya bagaikan seorang bayi yang mau disapih. Dia merana, dia menderita. Tadinya ada yang ngantar, tadinya ke sini ke sana kemari, itu nikmat. Sekarang dia menjadi bagaikan ayam tapak induknya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah orang yang amanah menjadi pemimpin, ketika amanah itu dipegang, lepas dari kepemimpinannya, dia menjadi bapak bangsa, dia menjadi orang terhormat, dia menjadi orang yang betul-betul bijaksana, yang akhirnya dia mengatakan, kepemimpinan itu hanya amanah diberikan kepada saya dan saya sudah tidak memegang amanah tersebut. Saya sebagai rakyat biasa, saya lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bapak bangsa yang dia sadar bahwa kepemimpinan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahani ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tadi di khutbah pertama saya menyampaikan kriteria pemimpin dalam Islam. Perintahnya memilih pemimpin adalah wajib, bukan sunat, wajib. Karena itu untuk kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka untuk itu mudah-mudahan di tahun ini kita mengadakan pemilihan umum, mudah-mudahan aman, damai dan sentosa, tidak ada keributan, tidak ada krusial, ya tidak ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang tadi karakternya ada. Pemimpin tersebut adalah selalu benar dan jujur. Pemimpin tersebut dia amanah, pemimpin tersebut dia cerdas, pemimpin tersebut dia selalu menyampaikan hal-hal baik, dan itu menjadikan nasihat buat diri kita semua. Hanya Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa, dan hanya Allah yang bisa mencabut kekuasaan itu dari siapa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Dan mari kita sama-sama di hari Jumat yang penuh keberkahan, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita pemimpin masa depan, pemimpin yang bisa membangun dan mengadakan satu perubahan lebih baik lagi daripada sekarang, dan itu merupakan cita-cita kita semua. Dan mari kita jernihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, memohon kepada Allah yang terbaik dalam kehidupan kita, buat diri kita, buat lingkungan kita, buat jamaah kita, dan buat bangsa dan rakyat kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.